Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta. Pada video kali ini aku mau ngebahas prediksi 50 soal SKB Guru SD. Di video ini merupakan video 27 ya. Jadi silakan untuk buka-buka lagi channelku ya, koleksi videonya ada di list. Kalian bisa saksikan untuk 30 video yang benar-benar ngebahas tentang kisi-kisi, prediksi dan pembahasan soal-soal juga. Oke, bersama mentor Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS, terbukti meloloskan ribuan teman-teman untuk dari tes CPNS 2017 sampai 2020 tahun ini. Bahkan tahun-tahun ke depan ya, insya Allah juga, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk follow Instagramku @princessyunina dan kalian juga bisa DM tanya-tanya nih tentang aplikasi Smart Up, boleh banget. Apalagi nih di tahun depan ini akan dibuka lagi untuk CPNS besar-besaran. Klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya. Oke, kita mau ngebahas tentang prediksi 50 soal ya, prediksi SKB Guru by Smart Apps ini. Ini adalah merupakan soal-soal rahasia dan ini hanya ada di channel YouTubeku ya, nggak ada di channel yang lain, dijamin beda. Nomor 1, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Peneliti mengamati dan mengkaji banyak anak dengan berbagai usia dalam waktu yang sama. Merupakan metode meneliti perkembangan manusia yaitu ya, langsung C, cross sectional. Dengan pembahasan, ada dua metode yang sering dipakai dalam meneliti perkembangan manusia. Ada longitudinal dan ada juga cross sectional. Dalam metode longitudinal, peneliti mengamati dan mengkaji perkembangan satu atau banyak orang yang sama dalam waktu yang lama. Sedangkan cross sectional itu meneliti mengkaji banyak anak dengan berbagai usia dan waktu yang sama. Nomor 2, berikut merupakan salah satu tokoh aliran behavioristik, yaitu ya, jawabannya adalah Edward Lee Thorndike, di mana tokoh aliran behavioristik itu adalah Edward Lee Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Sedangkan tokoh aliran kognitif Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel. Sedangkan tokoh humanistik itu adalah Bloom, Krathwohl, and David Ackold. Next question. Menurut Guthrie, hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Namun Skinner tidak sependapat dengan itu karena ya, benar banget, jawaban B, dampak psikologi yang buruk mungkin akan terkondisi bila hukuman berlangsung lama. Pembahasannya, alasan Skinner tidak sependapat dengan Guthrie. Pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Dampak psikologi yang buruk mungkin akan terkondisi menjadi bagian dari jiwa si terhukum. Bila hukuman berlangsung lama, hukuman mendorong si terhukum mencari cara lain agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan diperbuat. Nomor 4, feedback pada pembelajaran dengan media cenderung diberikan sebagai penguatan dalam suatu soal. Hal ini serupa dengan pengembangan model pembelajaran Skinner, yaitu betul, teaching machine. Teaching machine itu feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan Skinner. Nomor 5, Bruner, pengikut setia teori kognitif menyatakan, ya, jawaban A, perkembangan bahasa berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif. Jadi menurut Bruner, aku rangkum aja nih. Dari teorinya mengatakan bahwa proses belajar ini akan baik jika anak memahami bahasa yang banyak. Jadi perkembangan bahasa besar sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Nomor 6, menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan ya. Ya, benar banget. Jadi di sini jawabannya adalah B. Enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi menurut Bruner itu jawabannya adalah enaktif, ikonik, simbolik. Apa itu? Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap. Enaktif, ikonik, simbolik. Enaktif itu merupakan tahapan dalam anak atau seseorang melakukan aktivitas memahami lingkungan sekitarnya. Sedangkan tahap ikonik, seseorang memahami objek dunianya melalui gambar-gambar.
Sedangkan yang terakhir adalah tahap simbolik, seseorang mampu memiliki ide gagasan yang abstrak, sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Nomor 7. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya, merupakan perkembangan kognitif seseorang yang terjadi melalui tahap A. Environment, B. Active, C. Iconic, D. Symbolic, E. Enactive. Ya, jawabannya adalah enactive ya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui enactive, ikonik, simbolik ya. Enaktif, dia kan memahami lingkungan sekitar, seperti yang aku bahas tadi di soal sebelumnya. Jadi, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan motoriknya, bisa melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan lain-lain. Nomor 8. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Merupakan perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tahap ya, C. Ikonik, karena melalui objek-objek yang digambarkan melalui gambar dan visualisasi verbal, sesuai yang udah aku bahas di soal sebelumnya. Nomor 9. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa, logika, merupakan perkembangan kognitif seseorang yang terjadi melalui tahap ya, D. Simbolik. Menurut Brunner, perkembangan kognitif di simbolik itu adalah seseorang telah memiliki ide-ide atau gagasan abstrak sangat dipengaruhi kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Nomor 10. Berikut merupakan fungsi dari kurikulum, yaitu ya, C sebagai suplementasi ya. Suplementasi itu adalah, aku bahas satu-satu ya. Fungsi dari kurikulum yang pertama adalah pendidikan, mempersiapkan masyarakat agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Suplementasi sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Eksplorasi, kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat bakat masing-masing. Keahlian, mengembangkan kemampuan anak sesuai keahlian. Peran dari kurikulum yaitu ya konservatif, di mana konservatif itu adalah dia melestarikan berbagai budaya warisan masa lalu. Peran kreatif, kurikulum harus mengandung hal-hal yang baru. Peran kritis, dia harus menyeleksi nilai yang mana yang perlu dipertahankan, mana yang tidak. Nomor 12, kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus memiliki kesesuaian agar bermanfaat. Merupakan prinsip pengembangan kurikulum yaitu prinsip pengembangan kurikulumnya adalah A. Relevansi, B. Fleksibilitas, kontinuitas, transparansi. Iya, relevansi karena harus sesuai dengan perkembangan zaman. 13. Terminologi atau istilah yang digunakan. Klasifikasi kategori prinsip generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar merupakan penjelas pengetahuan apa? Ya, betul sekali, konseptual. Jadi, terminologi atau istilah yang digunakan, klasifikasi kategori ini berkenaan dengan ipteks, ya, dengan seni. Baik itu diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat ya, merupakan penjelasan dari konseptual. 14. Proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah secara sistematis. Hal ini membuat pendekatan saintifik disebut juga pendekatan berbasis ya, keilmuan. Jawaban A. Pendekatan saintifik disebut juga pendekatan berbasis proses keilmuan. Artinya, proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah secara sistematis. Nomor 15, pembelajaran berbasis masalah merupakan, ya betul sekali, pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam keseharian dan bersifat terbuka, ya. Bukan masalah yang tertutup, tapi terbuka, bisa open minded, siapapun tahu. 16. Salah satu teori yang pernah dikemukakan oleh Hamalik yaitu ya, Hamalik mengatakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan minat yang baru, membangkitkan motivasi rangsangan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologi yang baik terhadap siswa. Nomor 17. Salah satu teori yang pernah dikemukakan oleh Cam and Dayton yaitu ya, Cam and Dayton menyatakan media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi.
memotivasi, menyajikan informasi, dan memberikan instruksi, ya itu miliknya Cam and Dayton. Nomor 18, salah satu teori yang pernah dikemukakan oleh Heinrich dan kawan-kawan. Ya, Heinrich mengatakan bahwa model perencanaan pemanfaatan media yang efektif dinamakan ASSURE atau ASSURE ya. Untuk nomor 19, menurut Cam and Dayton, mendesain suatu media sederhana perlu diperhatikan beberapa prinsip, kecuali ya keseragaman, karena penekanan kesatuan, kesederhanaan, keseimbangan ini merupakan prinsip dalam mendesain suatu media. 20. Adanya pembagian posisi yang simetris merupakan prinsip mendesain media sederhana, yaitu ya kalau simetris berarti dia lebih ke keseimbangan formal ya, biar simetris. 21. Meminta tanggapan merupakan istilah ASSURE, yaitu ya betul sekali, meminta tanggapan merupakan Recurrent Learner Response. Kita akan melihat untuk pendekatan ASSURE ya. Untuk evaluate itu mengevaluasi proses belajar. Analyze learner characteristic, menganalisis karakteristik pembelajar. Pembelajar ini mungkin siswa, bisa mahasiswa, bisa peserta pelatihan, dan lain-lain. State objective itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Select, modify, design material itu memilih, memodifikasi atau merancang, mengembangkan materi yang ada. Jadi require learner response adalah meminta tanggapan siswa ya atau respon siswa. Nomor 22. Dalam pemilihan media, guru harus menentukan jenis kemampuan yang diharapkan dari siswa sebagai hasil pembelajaran. Hal ini termasuk pertimbangan pemilihan media, yaitu ya A. Variabel tugas. Ya, jadi guru harus menentukan kemampuan yang diharapkan siswa. Nomor 23, kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta didik merupakan salah satu pertimbangan singkat dalam pemilihan media pada bagian ya karakteristik siswa, karena kita harus memahami karakter siswa. Nomor 24, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang digunakan untuk memperbaiki kekurangan belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester itu namanya B, formatif ya. Kalau sumatif ulangan ya, kalau formatif itu dalam setiap semester. Berikut salah satu prinsip penilaian dalam pembelajaran. Iya, tepat sekali. A, sahih ya. Jadi hasil penilaian harus akurat, harus sah, harus valid ya. Jadi perlu dirumuskan prinsip penilaian untuk menjaga orientasi peserta didik. Seperti sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 26, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 berkaitan tentang betul sekali C. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dihafalin sekarang juga ya guys. Peraturan yang mengatur tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yaitu Peraturan Permendiknas 16 2007. Berikut merupakan contoh yang tepat terkait kompetensi guru yang menunjukkan sikap etos kerja tinggi, bertanggung jawab, rasa bangga. Betul sekali. Menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang ditentukan. Disiplin ya guys. Nomor 28, kemampuan seorang guru dalam berperilaku layaknya seorang guru merupakan salah satu dari kompetensi, betul banget, kepribadian ya. Karena lebih ke kepribadian, watak. 29, kemampuan komunikasi dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya merupakan penjelasan dari kompetensi ya. Karena lingkungan sekitarnya berarti sosial ya. Kemudian nomor 30, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Kode etik guru pasal berapa nih guys? Iya betul sekali, D7. Dalam kode etik guru pasal 7 disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial ya. Lanjut nomor 31. Berikut ini kriteria kompetensi sosial tapi kecuali ya, bertindak subjektif ya, karena kita tidak boleh bertindak subjektif, harusnya bertindak objektif. 32. Cara meningkatkan kepedulian anak, kecuali ya mendidik anak memilih-milih teman ya, nggak boleh. 33. Untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan
yang berperan menjadi petugas ke masyarakat, guru harus memiliki kompetensi berikut, kecuali ya aspek sumatif pendidikan ya, ini nggak ada hubungannya. 34. Reno adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik rendah. Namun Reno punya bakat menari nih guys. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Reno gimana? Iya, kita sebagai guru harus membantu siswa kan, membimbing Reno, meningkatkan prestasi akademiknya, memfasilitasi bakat menari juga, karena itu adalah tugas kita sebagai guru. 35. Suatu ketika hasil pekerjaan yang telah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Sikap Anda bagaimana? Iya. Sikap kita kalau dikritik harus menahan diri, mencermati kritikan dan melakukan perbaikan. Nomor 36, Anda mendapatkan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem wilayah zonasi. Daya tampung sekolah hanya 100 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 100 ada 2 calon yang skornya sama. Salah satunya anak dari kepala sekolah nih guys. Menurut kamu sendiri bagaimana yang kamu lakukan? Iya, kita harus membahas dalam rapat panitia ya, jangan diputuskan sendiri. Itu paling bagus. 37. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ya, masyarakat itu potensinya besar ya untuk kita ajak kolaborasi, jadi dia potensinya besar. Jadi jawabannya adalah A. 38. Suatu ketika terdapat tetangga meminta Anda untuk menjadi mediator penyelesaian rumah tangga. Sikap terbaik yang Anda lakukan adalah iya, menyarankan untuk meminta bantuan pihak lain karena bukan kapasitas kita. 39. Seorang guru memiliki siswa dari anak kepala dinas di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah intinya minta agar nilainya ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok berprestasi baik. Tanggapan Anda sebagai guru? Iya, memberikan nilai apa adanya karena kita harus jujur ya sesuai yang dicapai oleh siswa. 40. Anda sebagai seorang guru melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap Anda bagus, melakukan introspeksi diri ya, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja. 41. Ketika Anda sebagai seorang guru merasa ditipu oleh rekan Anda yang mengajak berbisnis, maka sikap Anda? Iya. Kalau bisa redam emosi Anda ya, tetap bersabar. C. Mencoba berpikir jernih. 42. Dalam sekolah Anda terdapat guru baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda bagaimana? Iya, kita harus mengingatkan baik-baik dengan ramah. Ketika tergabung dalam suatu forum diskusi, sebaiknya Anda? Iya. Kalau bisa, Anda harus mengemukakan ide-ide brilian untuk mengatasi sebuah permasalahan. 44. Beberapa guru berpendapat bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa berasal dari ras tertentu ya. Sebaiknya Anda bagaimana? Ya, betul sekali. Pola asuh dan kultur masyarakat ini sangat mempengaruhi ya. Oke, lanjut. 45. Salah satu hal terpenting sebagai seorang guru adalah iya, lead by example. Lead by example berarti kita harus menjadi sosok digugu dan ditiru. 46. Ketika memimpin guru sekolah dalam suatu perlombaan, Anda ditunjuk sebagai seorang ketua, namun rekan Anda seakan tidak serius. Hal ini sebaiknya bagaimana? Ya, betul sekali. Maka Anda harus yang D ya, mengarahkan, mendampingi, memotivasi rekan kerja Anda. 47. Setelah mengerjakan materi pembelajaran untuk esok hari, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah ya, C. Meneliti pekerjaan tersebut. 48. Ketika rapat guru, Anda mengajukan suatu usulan, namun dikritisi oleh rekan kerja Anda. Sikap Anda adalah ya, D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. 49. Rekan Anda merupakan seorang guru yang berbeda keyakinan dengan Anda. Suatu hari, rekan Anda tersebut mengalami kecelakaan dan kehabisan uang. Maka Anda harus D ya, mengajak rekan kerja yang lain untuk berdonasi dan membantu rekan kerja kita. Nomor terakhir, sebagai seorang ketua guru, terdapat anggota Anda yang bekerja dengan sangat baik meraih prestasi. Yang dilakukan adalah C, memuji secara proporsional saja, tidak usah terlalu berlebihan. Oke guys, itu adalah tadi prediksi untuk 50 soal SKB Guru SD. Semoga bermanfaat. Thanks for watching, like and subscribe. See you bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.